Apapun dilema yang kemudian menyertai proses pengadaan vaksin ini, yang jelas kita semua sekali lagi sepakat bahwa ketika kesehatan pulih maka ekonomi akan bangkit. Selain bersama Prof. Faisal dan juga Pak Nabil, saya sudah terhubung dengan Prof. Nidom yang merupakan Guru Besar Unair. Prof. Nidom, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Prof, ini tentu kita ingin tahu semuanya nih bagaimana kemudian progres penelitian dari teman-teman di Unair, Prof. Ya, jadi kami lebih mengamati dari sepak terjang dari virus ya. Jadi karakter virus itu sampai seberapa jauh, dia berapa lama nanti kemudian mengalami perubahan-perubahan apa yang terjadi pada virus itu. Kemudian nanti dihubungkan dengan program-program baik pengobatan maupun vaksinasi itu sampai seberapa jauh reaksi dari virus itu. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin bisa melepaskan dari perubahan-perubahan yang terjadi pada virus. Jadi oleh karena itu segala sesuatunya 3 dimensi itu harus perlu dilakukan pendekatan. Jadi orangnya yang menjadi calon terinfeksi, yang kedua virusnya, dan kemudian lingkungannya. Nah ini kan kemudian nanti ada intervensi-intervensi, apakah intervensi obat atau intervensi vaksin atau intervensi sosial, seperti contohnya pakai masker dan sebagainya. Nah itu yang perlu dilakukan sampai seberapa jauh virus itu di dalam penolakan dia tidak menimbulkan suatu efek yang lebih besar daripada sebelumnya. Itu yang kami sedang fokus di dalam penelitian-penelitian itu, Dok. Tapi banyak orang yang kemudian menantikan, Prof, agar vaksin ini bisa segera disuntikan agar imunitas mereka yang mungkin belum terkena ini semakin tinggi. Nah, apakah stigma ini memang sudah tepat, Prof, atau seperti apa sebenarnya? Memang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, pendekatannya atau intervensinya lebih banyak dengan menggunakan vaksin. Dan itu, sehingga masyarakat berharap adanya vaksin itu wajar. Tapi perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa tidak semua virus bisa diintervensi atau didekati dengan vaksin. Banyak beberapa virus ya yang menjadi penyakit masyarakat yang tidak bisa dilakukan vaksinasi. Contohnya demam berdarah, kemudian HIV/AIDS dan sebagainya. Itu memang ada hal-hal yang belum kita bisa pecahkan. Apakah teknologinya dalam membuat vaksin yang belum kita temukan, atau memang virus itu tidak bisa berkompromi dengan antibodi. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, apakah COVID ini virus yang bisa diintervensi dengan vaksin, atau sebaliknya bahwa virus COVID ini tidak bisa diintervensi dengan vaksin? Nah, ini kan semua masih tanda tanya. Semua masih dalam ruang penelitian, ruang trial, dan kebetulan semua klaim itu berasal dari industri-industri yang memproduksi. Jadi industri A mengatakan bahwa 94% dan semuanya. Belum ada suatu laporan yang berasal dari lembaga yang bersifat independen, katakanlah regulator. Nah, saya mencoba mengamati WHO. WHO sampai sekarang ini kelihatannya belum ada ketegasan bahwa vaksin ini memang merupakan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk intervensi, atau masih memerlukan intervensi-intervensi yang lain. Itu saya melihat bahwa ada suatu kegamangan dari WHO ini untuk mengatakan ketegasan. Jadi seperti contohnya bahwa pandemi influenza tahun 2009 itu ada kejelasan bahwa dia menggunakan vaksin dan kitnya itu disuplai oleh WHO. Jadi memang ada. Tapi sekarang tidak dibiarkan berbagai platform itu, dan baik itu platform berasal dari virus alam maupun platform dari rekayasa di laboratorium. Baik. Saya bergeser ke Mas Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang juga sudah bergabung. Mas Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Manu. Ya, Mas Tulus, terlepas dari kemudian ini kita masih gamang, WHO pun juga masih gamang berkaitan dengan keberadaan vaksin ini sendiri. Tetapi kita sama-sama berharap agar kalaupun vaksin ini ada bisa gratis. Nah, kalau YLKI sendiri melihat kondisinya, apakah memang seperti itu yang diharapkan oleh semuanya ataukah seperti bagaimana? Ya, tentu saja saya sudah 2 minggu yang lalu merilis permintaan kepada pemerintah agar vaksin ini digratiskan 100%. Jadi jangan hanya
32 yang digratiskan ke 2 juta dan 75 juta sebelum bayar dan seterusnya. Mengapa? Kalau politik pandemi itu dilakukan dan pemerintah sudah mencanangkan ini bencana non alam, ya harusnya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk itu ditanggung oleh negara. Kalau membiayai pasien COVID saja bisa, yang besarannya 80 juta per pasien, mengapa untuk vaksin tidak bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau vaksin ini disuruh bayar, nanti tingkat ketercapaiannya rendah. Karena sampai sekarang masyarakat masih kurang trust terhadap vaksin ini, apalagi disuruh bayar. Hingga target untuk mencapai vaksin sebagai pengendali COVID itu tidak akan tercapai. Jadi pemerintah harus mengcover seluruh biaya vaksin, bukan hanya 32 juta atau usulan DPR 70 juta, tidak bisa. Harus 100% di-cover oleh pemerintah sampai angka persentase yang dibutuhkan sehingga kekebalan kelompok bisa dicapai dan COVID bisa dikendalikan melalui vaksin tersebut. Tapi berkaitan mengenai keberadaan vaksin ini yang sampai saat ini kita masih menunggu seperti apa kemudian hasil dari pengujian BPOM. YLKI melihat bagaimana, Mas? Ya tentu saja, ini kan menyangkut keamanan dan keselamatan pasien dan masyarakat. Sehingga vaksinasi bisa dilakukan kalau sudah ada jaminan sertifikasi dari Badan POM sebagai penjamin terhadap keamanan suatu obat. Termasuk dalamnya adalah vaksin. Syukur-syukur WHO sudah mengeluarkan endorsement untuk vaksin-vaksin tertentu sehingga ada kepercayaan dari masyarakat dan tokoh-tokoh publik ya seperti tadi Presiden, Menteri, anggota DPR itu harus memberikan contoh kepada masyarakat agar mereka berani divaksin lebih dulu sehingga ada kepercayaan masyarakat bahwa vaksin itu memang sudah aman. Pak Faisal, ini terakhir seperti apa Prof? Kalau Prof melihat mengenai dilema ini gratis tidak, jadi apa enggak, bisa apa enggak? Nah ini silakan singkat saja dari Anda. Oke, jadi kalau Badan POM sudah memberikan izin dan dipakai, dan nanti kan masyarakat sendiri melihat kalau benar-benar vaksin ini bermanfaat, pasti masyarakat tuh beli juga mau, karena semua orang kan takut dengan corona, ya, jadi mau. Tapi kan karena kalau belum ada bukti, orang kan masih melihat bagaimana. Minimal kita juga mendengar di luar negeri atau di negara yang sudah lakukan apa hasilnya. Yang penting kan itu. Kalau ini bermanfaat, orang juga dengan biaya pasti mau mengeluarkan. Tapi kan kondisi badan kita dengan yang di luar negeri berbeda, Prof. Betul, ya. Tapi kan selama ini kan kita lihat kalau terutama orang-orang yang punya risiko tinggi kan, nah maka pasti berusaha untuk mendapatkan itu karena kalau dia yakin vaksin ini bermanfaat. Yang penting itu dulu kita lihat. Ya. Pak Nabil, terakhir dari Bapak. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Badan POM cukup hati-hati dan saya mempercayainya dan jika nanti ketika Badan POM sudah mengeluarkan hasil uji klinisnya dan bisa mengeluarkan emergency use authorization, maka saya siap menjadi orang pertama yang akan divaksin. Nah, kemudian saya juga mengingatkan kepada pemerintah, jangan sampai adanya vaksin yang berbayar dan tidak ini, kemudian ini menimbulkan hal-hal yang tidak. Contoh kejadian di pupuk subsidi. Ini waktu itu kemudian pupuk-pupuk yang subsidi ini ditimbun, justru yang pupuk-pupuk yang tidak subsidi ini malah yang jadi harganya mahal. Nah, saya berharap ini tidak terjadi dalam vaksin dan jangan sampai ada orang yang berpesta di tengah-tengah pandemi. Ya, Prof Nidom terakhir singkat, silakan. Prof Nidom? Baik, ternyata terputus, saya harus akhiri. Terima kasih sekali lagi Prof Nidom dari Unair, kemudian Pak Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Prof Faisal, tadi ada juga Pak Tulus, dan tentunya Pak Ahmad. Saya akhiri Apa Kabar Indonesia sampai di sini, dan tentunya sekali lagi kita sama-sama sepakat bahwa ketika kesehatan pulih, maka ekonomi pun akan bangkit. Untuk itu tetaplah menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Saya Brigita Manohara pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Prof.